Scripture reading kita terdapat di dalam Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Mari kita menyediakan hati kita dengan menyanyi tim song kita, Tuhan bersabda. Selamat Sabat, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sabat ini adalah Sabat perjamuan suci, di mana acara ini sekali satu tahun, maksud saya 1 kali 1 triwulan, kita adakan di gereja ini untuk membawa pikiran kita, hati kita untuk dapat diubahkan melalui satu teladan yang pernah Yesus telah lakukan di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, mari kita tunduk kepala dan berdoa untuk memohon kehadiran Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapa di surga, saat yang indah ini, kami anak-anak-Mu hadir di tempat yang suci untuk mendengar Engkau berbicara lewat hamba-Mu di depan ini. Urapi kami dengan roh suci-Mu agar pekabaran ini boleh membawa satu perubahan dan satu pengertian di dalam diri kami sebagai anak-anak manusia yang berdosa untuk memiliki pandangan Yesus Kristus, pandangan kerajaan surga yang Yesus telah bangunkan di muka bumi ini. Peliharakan kami di dalam hidup sepanjang hari ini, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 16. Matius 16 ini adalah merupakan kisah kehidupan Yesus Kristus di saat-saat berakhirnya di dalam dunia ini. Tepatnya pada hari Sabat yang indah ini, fokus firman Tuhan yang kita mau pelajari adalah di dalam buku Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 19. Guys, can you open your Bible in Matthew 16? Start with verse 13 up to 20. Ya. Our lesson, based upon these verses. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bila mana kita membuka atau membaca ayat ini, Matius 16, ayat pertama sampai ayat yang ke-28, terkenal merupakan satu the great confession. Khususnya kita bisa dapat melihat dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-20, ini adalah merupakan satu pengakuan dari diri Petrus sebagai seorang murid Yesus Kristus yang bekerja bersama-sama dengan Yesus di dalam dunia ini. Dia memberikan pengakuan. Nah, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan Yesus di dalam dunia ini, kita mengetahui kehidupannya selalu sibuk dengan keadaan yang dia lakukan untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tidak ada pekerjaan yang lain dia lakukan di atas muka bumi ini
selain menyatakan kehendak Bapa di surga, di dalam dunia ini. Sehingga apa yang dia lakukan di dunia ini adalah sepengetahuan daripada Allah yang ada di surga. Saat berada di dunia ini, dia mempunyai jadwal yang sangat padat. Bersama-sama dengan murid-muridnya, ia melakukan banyak perjalanan. Perjalanan yang singkat, bahkan yang lebih terkenal dicatat oleh Alkitab, Yesus sering mengadakan perjalanan yang cukup jauh bersama-sama dengan murid-muridnya. Untuk apa? Untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Orang banyak datang mendesak, mereka datang berduyun-duyun untuk melihat Yesus itu. Mereka datang berduyun-duyun untuk bertanya satu pertanyaan yang rindu mendapatkan satu jawaban. Tetapi sering juga orang banyak itu bertanya, mereka sudah tahu, pura-pura tidak tahu supaya dapat jawaban yang jelas daripada Yesus Kristus. Itu masih mending. Tetapi ada juga orang yang bertanya, dia tahu, tetapi dia bertanya sengaja untuk menjebak, untuk mendapatkan Yesus itu bersalah di dalam memberikan jawabannya. Nah, saudara-saudaraku, sering juga Yesus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang licik, sekedar untuk mengadakan perlawanan argumentasi kepada dia sebagai seorang guru yang datang di dalam dunia ini. Di dalam kesibukannya, Yesus duduk dengan kelelahan di pinggir sumur. Di dalam kesibukannya, saudara-saudaraku, ketika dia berada di atas perahu, dia tertidur di dalam perahu ketika badai yang sangat kencang menerpa mereka di dalam perahu. Saudara-saudaraku, untuk mengatasi bebannya, Yesus memberikan satu teladan kepada kita umat manusia dan juga kepada murid-muridnya. Di dalam kesibukannya setiap hari melayani manusia di muka bumi ini, dia mengambil waktu sejenak untuk mengadakan retreat. Nah, saudara-saudaraku, kita di Jemaat Inland Empire ini mendapatkan satu peristiwa yang sangat membahagiakan kalau tiba saatnya gereja memutuskan untuk retreat, seperti yang kita lakukan di Osnar tahun yang lalu. Yesus menggunakan 10 hari lamanya bersama-sama dengan murid-muridnya untuk mengadakan satu retreat, mengambil satu liburan yang singkat, menjauhkan dirinya dari segala kesibukan yang selama ini dia lakukan, hanya untuk menenangkan pikirannya dan memusatkan pikirannya kepada Allah Bapa yang di surga. Dan di dalam retreat yang singkat ini, Yesus ingin menanamkan satu perkara kepada murid-muridnya. Yesus memilih retreat di tempat yang bernama Kaisarea Filipi. Tempat ini satu tempat yang sangat berkesan. Saya coba baca apa kelebihan daripada Kaisarea Filipi ini. Di dalam komentar Alkitab dicatat, tempat ini merupakan satu tempat yang indah, pegunungan, banyak ditumbuh-tumbuhi pohon-pohonan yang indah, yang rindang, dan suasana yang sejuk, di mana Yesus ingin mendapatkan ketenangan dan dia ingin menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya. Saudaraku, ketika Yesus menentukan untuk mengadakan retreat di Kaisarea Filipi ini, ada 3 perkara yang ingin dia sampaikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, ia ingin agar keilahiannya itu dapat diteguhkan di dalam diri murid-muridnya yang 12 ini, supaya mereka dapat mengetahui tentang satu kerajaan yang akan dibangun oleh Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus ingin menekankan kepada murid-muridnya tentang satu rencana daripada penginjilan yang harus dilakukan di muka bumi ini. Dan yang ketiga, Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya menghadapi kematiannya yang sudah tidak lama lagi. Bahkan menyadarkan mereka agar di dalam diri murid-murid yang 12 ini
mempunyai satu pemikiran yang jelas, bahwa Yesus bukan mendirikan kerajaan dunia sama seperti yang mereka pikirkan, tetapi Yesus ingin menekankan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan membangun kerajaan rohani yang jauh berbeda dengan pemikiran mereka sebelumnya. Nah, saudara-saudaraku, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya itu berada di Kaisarea Filipi, Yesus sebagai seorang guru ingin memulai percakapan itu. Nah, saudara-saudaraku, percakapan itu dimulai bila mana kita baca mulai ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya. Inilah cara seorang guru untuk memulai percakapan dengan murid-muridnya dan ingin menyampaikan ketiga hal tadi. Yesus mengatakan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Jawab mereka, ayat 14, ada yang mengatakan, ya, Yesus itu dengan pandangan atau sebutan-sebutan yang pernah didengar oleh murid-muridnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus memberikan perkara ini untuk mengawali percakapan mereka bersama-sama dengan muridnya. Yesus ingin mendapat jawaban dari muridnya itu sendiri. Nah, Yesus menanyakan pertanyaan ini, lalu murid-muridnya memberikan komentar untuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan Yesus. Saudara bisa dapat lihat dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15. Murid-murid itu menyatakan siapa Yesus itu menurut apa yang mereka dengar. Nah, di dalam Alkitab dicatat Yesus itu adalah seorang pelahap dan peminum, drunken. Ya. Matius 11 ayat 19 dinyatakan di sana Yesus ya dikategorikan sebagai seorang peminum. Lalu di dalam Yohanes 7 ayat 20, Yesus disebutkan sebagai orang yang kerasukan setan. Wah, perkara-perkara negatif ditujukan kepada Yesus Kristus, padahal pelayanannya sangat membawa manfaat yang berfaedah kepada umat manusia yang Dia kunjungi. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menyangka bahwa Yesus itu adalah Elia, yang terkenal dengan teguran-teguran yang tampak gentar, ya, yang dihadapkan untuk menemplak kemunafikan para pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin pemerintahan. Bahkan ada juga yang memberikan pernyataan Yesus itu adalah Yeremia, ya, yang terkenal dengan belas kasihan dan air matanya, yang selalu menaruh perhatian kepada orang-orang susah. Bahkan ada juga orang yang mengatakan Yesus itu adalah seorang nabi. Nah, saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, ya, kita mulai dari ayat yang ke-15, ayat inti yang sudah dibacakan tadi. Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Yesus ingin langsung mendapat jawaban dari muridnya. Siapakah aku ini? Ya. Secara spontan, Petrus tidak mau menunggu-nunggu lagi komentar dari yang lain-lain. Petrus tidak mau mendapatkan pernyataan-pernyataan tentang Yesus itu dengan pujian-pujian dan lain sebagainya. Ya, di dalam ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Begitu Petrus menyatakan pernyataan ini, Yesus mengatakan kepada Petrus, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut
tidak akan menguasainya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias yang hidup. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Saudara-saudaraku, Petrus menerima Yesus di dalam dirinya dengan segala kerendahan hati yang ia miliki, oleh karena Yesus nyatakan di dalam dirinya. Saudara-saudaraku, bila mana kita melihat pengakuan Petrus ini, dia menerima Yesus itu betul-betul di dalam hidupnya, karena dia melihat kesederhanaan, ketulusan, kasih yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang sudah menerpa hidupnya. Saudara-saudaraku, Petrus memberikan pernyataan yang sejujurnya. Siapa Yesus itu di dalam dirinya? Saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memuji Tuhan karena orang-orang yang sudah mengambil keputusan di dalam dirinya. Keputusan untuk merubah hidupnya dari hidup yang tidak baik menjadi baik. Kita harus memuji Tuhan melihat keputusan yang dibuat oleh seorang anak Tuhan, dari seorang yang meninggikan hatinya berubah menjadi seorang yang rendah hatinya. Saudara-saudaraku, dunia tidak pernah mengajarkan saudara dan saya untuk mau merendahkan hati kita. Dunia tidak pernah ajarkan itu. Dunia selalu mengajak saudara dan saya untuk mempertahankan martabat saudara di atas, mempertahankan gengsi saudara di atas, dan mengorbankan prinsip kerajaan Tuhan Allah yang selalu dikumandangkan, yang selalu diperdengarkan, yang selalu saudara baca, dan yang selalu saudara perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, kita harus memuji Tuhan apabila seseorang mengambil keputusan untuk mengubah kehidupannya dari jalan yang tidak baik kepada yang baik. Saudara-saudaraku, oleh karena pernyataan Petrus ini di dalam dirinya, ketika Yesus bertanya siapa dia menurut mereka, Yesus langsung memberikan pujian kepada Petrus dengan ayat yang saya sudah baca tadi. Ayat 17, inilah kata-kata bahagia itu. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudaraku, saudara dan saya akan berbahagia. Ya, saya pinjam kata-kata orang Islam, di dunia akhirat, ya, artinya di dalam kerajaan surga, bila mana Roh Tuhan Allah dapat mengubah sikap, dapat mengubah watak kita yang tidak baik menjadi orang yang baik. Nah, saudara-saudaraku, Allah, Roh Allah bekerja di dalam diri Petrus, dan Petrus didapati sebagai seorang yang berbahagia. Sabat ini adalah sabat perjamuan yang kudus. Di mata Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Bila mana Yesus bertanya pada siang hari ini, menurut engkau, hai anggota-anggota jemaat Inland Empire, siapakah aku ini? Apa yang menjadi jawab saudara? Saya yakin dan percaya saudara akan menjawab satu jawaban, bahwa dia adalah Yesus, bahwa dia adalah sahabatmu yang dapat menuntun dan membawa engkau di dalam satu perubahan. Itu sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Tetapi sering sekali kita tidak menjawab karena kita sudah kebal, tidak merasakan siapa Yesus itu yang seharusnya ada di dalam diri saudara dan dalam diri saya untuk membawa satu perubahan
di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan rohani, khususnya di dalam kehidupan kerajaan surga yang Yesus nyatakan kepada murid-muridnya. Saudara-saudaraku, apa yang menjadi jawaban kita? Masing-masing kita menghadapi pertanyaan yang sama setiap hari. Jawaban itu kita akan berikan sesuai dengan pengalaman pribadi kita. Apakah kita memiliki iman untuk berpegang kepadanya sebagai juru selamat dan Tuhan kita? Kita lebih beruntung daripada murid-murid pada waktu yang lalu, karena pada saat itu Kristus belum mati, ya, di Bukit Golgota. Kini kita mempunyai satu pemahaman yang lebih baik tentang apa yang Kristus telah lakukan bagi kita pada saat Dia berada di atas dunia ini. Tuhan yang sama bekerja dalam hati kita untuk memberikan kita iman. Apakah Anda memiliki iman terhadap Yesus sehingga saudara dapat bagikan itu kepada setiap orang di dalam dunia ini? Apakah engkau memiliki iman terhadap Yesus Kristus sehingga engkau boleh mengubah sikap hatimu yang keras dapat menjadi hati yang lunak dan dapat menjadi pengikut Kristus yang setia? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat 18 dan ayat yang ke-19, Yesus mengatakan firman ini, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara-saudaraku, Petrus adalah orang yang lemah, orang yang berdosa sama seperti saudara dan saya. Pernyataan Yesus dengan tegas dan sungguh atas pengakuan Petrus, ya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa artinya? Di dalam seorang berdosa, di dalam diri seorang berdosa yang mengaku Yesus di dalam hidupnya, yang menerima Yesus untuk bertahta di dalam dirinya, saudara-saudaraku, Yesus akan menjanjikan satu perkara, bahwa saudara dan saya akan dijadikan menjadi satu alat yang sangat berharga. Bahkan hal-hal yang lain tidak akan dapat merintangi Anda, khususnya untuk membinasakan Anda. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ayat 18 dan 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Ya, kunci kerajaan surga, saudara-saudaraku, Allah berikan kepada kita. Apa itu kunci kerajaan surga? Kunci kerajaan surga itu adalah firman Allah yang menuntun hidup saudara dan hidup saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dia memberikan kunci surga itu kepada semua orang. Kunci surga itu diberikan kepada semua orang dengan satu harapan, agar firman Tuhan Allah itu dapat diterima. Walaupun pemahaman akan firman Tuhan Allah itu berbeda dari satu yang lain kepada yang lain berbeda. Saudara-saudaraku, firman Tuhan Allah diberikan kepada kita semua dengan satu maksud, bahwa saudara dan saya hidup di dalam dunia ini adalah untuk membangun kerajaan Allah. Berikutnya, saudara-saudaraku, yang sangat menarik perhatian saya adalah, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas dari surga. Saudara-saudaraku, apa makna ayat ini? Bila mana Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ya, mengikat satu perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita, yang selalu kita simpan, yang kita tidak mau lepaskan, yang kita tidak mau memohon Tuhan untuk melepaskan itu dari dalam diri kita.
Saudara-saudaraku sekalian, apakah saudara dan saya akan diterima di surga? Jawaban ini memberikan satu ajakan kepada Petrus, bahwa apa yang dia lakukan setuju dengan kehendak Tuhan di dalam dunia ini, itu akan terikat dan terbawa ke dalam kerajaan surga. Anggota Jemaat Inlanin Payar yang kekasih dalam Tuhan, berbagai banyak hal-hal yang kita lakukan dalam hidup kita sepanjang triwulan ini yang menyakitkan hati Tuhan, yang menyakitkan hati sesama kita manusia. Saudara-saudaraku, kalau saya sakit hati terhadap seseorang, setan selalu mengajari saya, jangan pernah kau kalah, jangan pernah kau duluan minta maaf. Lebih bagus dia datang pertama kepadamu, supaya dia tahu siapa kau. Saudara-saudaraku, itu yang sering datang di dalam kehidupan kita. Dan setan selalu menanamkan dalam pikiran kita, bangun kerajaan di dunia ini, jangan pernah mau kalah. Tetapi salib Yesus Kristus berkata berbeda. Saudara-saudaraku, saya tidak tahu ketika saudara-saudara menyanyikan lagu pembukaan di jam khotbah ini, lagu Sion nomor 40. Saya mengundang saudara membuka kertas acara saudara. Mari kita simak apa yang dikatakan di dalam kata-kata lagu ini. Inilah yang harus kita saksikan. Saya memiliki iman kepada Yesus Kristus. Iman saya itu akan bekerja menyaksikan sesuatu yang Yesus telah lakukan kepada diri saya. Dan karena iman saya kepada Yesus Kristus, saya diajak untuk meninggalkan perkara-perkara kebodohan di dalam dunia ini. Sebab itu tidak ada di dalam kerajaan surga. Ayat yang pertama, aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang apa? Yang erat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam dunia, yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita memiliki sahabat yang erat di dunia ini seperti Yesus? Tidak. Sering saya menganggap saya memiliki seorang sahabat yang dekat dengan saya. Mungkin itu istri saya, mungkin itu teman sekerja saya, mungkin itu teman satu gereja saya. Tetapi oleh karena satu hal, apa yang saya bina selama ini putus. Dan itu menyatakan tidak ada sahabat yang erat seperti siapa? Yesus Kristus. Perubahan dalam diriku segenapnya hanyalah oleh karena kasih Yesus. Saudaraku, mari kita saksikan iman kita kepada Yesus Kristus. Mari kita saksikan iman kita kepada semua orang. Dan saya yakin perubahan itu akan terjadi dalam dirimu. Dan itu adalah oleh karena kasih juru selamat. Ayat yang kedua, Yesus telah dapatkan aku dalam dosa. Hatiku pun penuh keluh yang sukar. Tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpin di jalan yang benar. Ayat 3, tiap hari Tuhan beri janji yang baru. Bertambahlah insaf kasih-Nya, tapi takkan ku mengerti tebus itu sampai kulihat Yesus di surga. Refrennya, tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus boleh hapus dosa. Yesus selalu memeliharakan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus memanggil kita pada hari Sabat ini. Yesus telah memanggil Anda ke dalam satu gereja yang sisa pada zaman ini untuk mengambil bahagian di dalam misinya. Bila mana kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita, itu berarti kita sedang memasuki kerangka rencananya bagi hidup kita.
adalah rencana Yesus Kristus agar kita mengkhotbahkan Injil. Oleh berkhotbah kita akan membuka orang kerajaan Allah masuk ke dalamnya. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, saudara dan saya sedang membawa otoritas Yesus, sehingga apa yang kita lakukan di bumi ini di dalam nama Yesus Kristus akan juga diteguhkan di dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku, adalah merupakan sebuah kesempatan istimewa untuk bekerja bagi Tuhan, untuk mendirikan kerajaan rahmat di muka bumi ini, untuk membangun gereja kita ini menjadi satu gereja yang membawa berkat kepada semua orang, dan bukan gereja yang memisahkan satu dengan yang lain. Firman Tuhan di hari Sabat yang suci ini kiranya dapat membuka hati pikiran kita, agar kita dapat menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan iman kita kepada Yesus Kristus itu, saudara akan dapat memberikan hatimu kepadanya. Engkau akan diubahkan, engkau diubahkan setuju dengan kehendaknya, bukan kehendak dunia yang sering membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kiranya upacara perjamuan suci yang sebentar kita akan jalani itu boleh membawa satu perubahan yang nyata, menjadikan Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang setia di dalam menantikan kedatangannya. Saudaraku, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa, dan setelah itu kita mengambil bahagian untuk membasuh kaki di ruangan fellowship. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan Allah yang selalu merindukan kehadiran kami umat-umat manusia yang berdosa untuk dapat mengikut Engkau dengan setia. Firman Tuhan yang baru saja kami pelajari, Tuhan, tolong masing-masing kami untuk dapat memiliki satu pengakuan yang sama seperti Petrus nyatakan di dalam hidupnya dengan Yesus Kristus. Kami sebagai umat-Mu, anggota Jemaat Inland Empire, mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan. Ampuni kami Bapa. Sebentar kami akan mengikuti upacara perjamuan yang kudus. Buka hati kami dengan Roh-Mu, terangi pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bahwa satu kerajaan yang Yesus bangun, yang akan menjadi satu tempat bagi kami umat-umat-Mu, adalah kerajaan rohani, kerajaan surga, dan bukan kerajaan dunia. Bapa, sebentar kami akan berpisah untuk melakukan upacara basuh kaki. Peliharakan kami, agar kami boleh merendahkan diri dan hati kami satu dengan yang lain, sebelum kami menerima Engkau di dalam perjamuan kudus sebentar di dalam gereja ini. Sertai kami sepanjang hari ini ya Bapa. Ampunkan dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.